bahwa Yesus itu diberikan oleh Bapa itu ya, termasuk pengampunan dosa. Kuasa mengampuni dosa. Ya, pengampunan dosa. Terus saya ingin Anda menjelaskan tentang ayat yang saya berikan ini di Markus. Mengapa orang ini berkata begini? Ia menghujat aku. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Kemudian di ayat yang ke-10 itu dijelaskan bahwa tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ini ayat untuk menunjukkan salah satu contoh aja bahwa yang mengampuni dosa, yang punya otoritas itu adalah Yahweh itu sendiri. Seperti di Mika 7 ayat 18 dan Yesaya 43 ayat 25. Bisa Anda jelaskan tentang Markus 2 ayat 7? Apakah ini termasuk tuduhan orang Yahudi juga? Betul. Betul ya, Bang ya. Yang ngomongnya siapa? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa Yesus mengampuni dosa. Jadi saya ingin menjelaskan kembali ke ayat tadi. Karena Yesus mengampuni dosa, maka dia dituduh menghujat Allah. Ya. Karena pikiran orang Yahudi adalah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi Yesus berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi. Coba Matius 28 ayat 19 ayat 18. Ya. Yesus berkata segala kuasa kepadaku telah diberikan, segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau Yesus mengampuni dosa, maka kita bisa mengerti bahwa kuasa itu diterima dari Allah. Itu sebabnya Yesus mengakui, aku berkuasa mengampuni dosa. Karena kuasa itu aku dapat dari Allah. Saya rasa konsepnya begitu terus, Pak. Jadi memang semua itu didapat dari Allah, maka Yesus bisa melakukan. Sama seperti menghidupkan orang mati, itu adalah kuasa Allah. Tetapi karena Allah memberikan kuasa kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, maka mereka dapat membangkitkan orang mati. Jadi memang kuasa yang dimiliki Allah itu bisa dilakukan juga kepada siapa saja yang diberi kuasa untuk itu. Ya. Kalau kita lihat tentang pengampunan dosa, Keluaran 23 ayat 20 mengatakan itu. Kita lihat Keluaran 23 ayat 20. Ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Dia adalah malaikat, ya. Sudah lihat siapa dia? Malaikat. Dan kita percaya bahwa bukan kita ya, saya percaya, tampaknya Pak Budi juga percaya. Malaikat itu adalah Yesus. Karena aku itu yang Yesus. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Malaikat itu adalah Yesus. Ayat 21. Yang Yesus yang malaikatnya apa? Malaikatnya. Malaikatnya. Tapi benar. Ya, saya bilang yang Yesus adalah malaikat itu. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Ya, malaikat itu berkuasa mengampuni. Pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Jadi malaikat itu berkuasa mengampuni. Saya tidak tahu kalau sudah tidak percaya itu Yesus, berarti ada malaikat lain yang diberi kuasa untuk mengampuni. Tetapi saya yakin bahwa yang dimaksud itu adalah Yesus. Yesus berkuasa mengampuni, kenapa? Namaku
ada dalam dia. Inilah pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17. Nama Bapa yang diberikan pada aku. Saya pikir dalam pemikiran Yahudi waktu itu adalah yang berhak, yang punya otoritas mengampuni dosa itu pasti Allah. Ya, Nggak mungkin enggak. saya tahu itu Pak, dan saya percaya orang Yahudi memang konsepnya begitu. Tetapi Yesus datang meluruskan itu. Jadi dari tadi ya, waktu orang Yahudi berkata kamu adalah anak Allah, kamu menyamakan. Nah, memang orang Yahudi berpikir begitu. Tetapi Yesus mengklarifikasi. Terima kasih. Saya ingin menanggapi sedikit. Kalau dalam perjanjian lama ya, muncul istilah malaikat Tuhan, dan M-nya itu dicetak dengan huruf besar. Itu bukan malaikat sebetulnya ya. Konteks berulang kali, lain kali saya akan tunjukkan, sekarang tidak ada waktu, tapi sekarang saya ucapkan singkat saja. Kalau keluar istilah malaikat Tuhan M huruf besar, berasal dari kata Ibrani malak Yahweh, maka itu menunjuk kepada Yahweh-nya sendiri. Dia disembah, dia bisa mengampuni dosa dan sebagainya. Dan dalam teksnya nanti kelihatan, bentar disebut malaikat Tuhan, bentar disebut Tuhan sendiri. Ya, itu banyak, tapi ini tidak akan saya berikan sekarang, tapi jelas ada. Jadi itu tentu tidak bisa disamakan dengan malaikat biasa. Ya, itu beda sama sekali. Bukan malaikat, itu entah karena apa disebut malak Yahweh. Mungkin di situ juga harus diterjemahkan messenger. Dalam arti itu memang Yesus tapi messenger. Ya, utusan bukan berarti dalam arti malaikat, ya, tapi diterjemahkan sebagai malaikat. Jadi itu penjelasan saya tentang malaikat yang bisa mengampuni di dalam perjanjian lama. Tapi jelas ayat ini saya kira lebih harus diperhatikan ya. Jadi siapapun tidak bisa mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Nah, kalau anak manusia atau Yesus itu bisa mengampuni, berarti dia adalah Allah sendiri. Ini ada pertanyaan lain ditujukan kepada saya. Pak Budi, kayak Unitarian tidak percaya Roh Kudus suatu pribadi, padahal banyak di bagian Alkitab menunjukkan Roh Kudus sebagai pribadi, yaitu penolong kita, menjadi penghibur kita. Kita tidak dapat percaya jika Roh Kudus tidak bekerja menyatakannya, mendorong kita untuk taat pada firman Tuhan. Tuhan memerintahkan membaptis dengan nama Roh Kudus. Lalu Matius 12 ayat 36, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus dan terusnya dan lain-lain. Menurut pendapat Pak Budi atau berdasarkan Alkitab untuk hal tersebut bagaimana? Memang saudara, mereka Unitarian ya. Unitarian itu percaya Allahnya tunggal mutlak. Jadi jelas beda dengan kita yang Trinitarian. Jadi Allahnya itu biarpun satu, hakikatnya satu, tapi pribadinya ada tiga. Dan kan itu kita mengakui Roh Kudus bukan cuma sebagai Allah, juga sebagai pribadi ya. Mereka menentang kedua-duanya. Dalam hal ini kepercayaan mereka tidak beda dengan saksi Yehova. Dan Roh Kudus cuma dianggap sebagai kekuatan Allah, kuasa Allah, atau tenaga aktif Allah dan sebagainya. Ya, tapi saya kira sudah benar bahwa kata-kata ini dia menjadi penolong, penghibur dan sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Roh Kudus itu tindakan dari pribadi. Saya ingin sedikit buka rahasia. Mengapa saya tadi minta mereka berdoa? Ada orang-orang yang minta itu memang kepingin tahu mereka kalau doa gimana. Dan saya dengarkan dengan baik doanya, saya surprise gitu ya. Karena mereka berdoa juga minta Roh Kudus membimbing kita. Kalau saya tidak salah kira-kira begitu. Ya, loh. Secara tunggal. Hah? Secara tunggal. Kok bisa membimbing kita kalau dia itu cuma kekuatan Allah? Itu yang saya tidak habis pikir. Ya. Cuma saya kira topik ini tidak usah diperpanjang. Soalnya dari sejak permulaan perjanjian kita, perdebatan ini mengenai Allah Tritunggal dan keilahian Kristus. Ya memang Roh Kudus pribadi ini termasuk dalam Tritunggal sebetulnya ya. Tapi bukan intinya, ini agak nyerempet-nyerempet ya. Tapi terserah kalau kalian mau memberikan tanggapan juga boleh, saya mau daftar. Mau menanggapi silakan. Saya rasa saya tidak perlu menanggapi. Oke, ada pertanyaan lain? Sampai 9:30 jangan. Saya cuma mau menanggapi aja. Saya background teologi ya, saya terus orang awam. Tapi saya tertarik dengan hal teologi ya. Sudah kasih, kalau saya lihat pihak Unitarian ini dalam mereka firman Tuhan, kentara sekali bahwa mereka itu untuk konteks keluar dari konteksnya. Cara menghadapi mereka gampang, saudaraku. Anda
anak SD pun bisa. Lihat ayat sebelumnya dan lihat ayat sesudahnya. Itu cukup untuk mematahkan dogma mereka, doktrin mereka. Saya rasa lebih baik saudara bertanya, karena kalau sudah membuat pernyataan, sudah lebih baik duduk di depan. Boleh? Atau kami datang Iya. ke tempat saudara, kita Ya, atur saya waktu. rasa ini tidak begitu aturannya, Pak. Jadi saya menghargai pendapat Anda, tetapi saya rasa kita tidak memerlukan waktu untuk tanggapan. Ya, kalau ada pertanyaan kami akan jawab. Ya, sorry saudara. Yang kedua, rupanya Pertanyaannya apa, Pak? mau saya tanggapi aja. Pertanyaannya banyak banget. Ya, Kalau silakan saya menanggapi sampaikan. ayat yang tadi saudara mengatakan itu banyak sekali ganjalannya. Yang mana, Pak? Supaya Kalau bisa saja kami di jawab. level 1, Ya. Anda menafsirkan di level 1 keluar dari konteksnya. Anda coba lihat di level 3. Segala sesuatu dijadikan. Berarti termasuk waktu. Bukan hanya tempat, tapi juga limit waktu. Kalau di ayat 1 dikatakan pada mulanya, berarti berkaitan dengan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan. Melalui dia, melalui Yesus. Tadi saya sudah jelaskan. Oleh dia. Iya. Tapi tanpa dia, nggak ada segala sesuatu yang dijadikan. Betul, betul. Lihat kalimat sesudahnya. Iya. Apa saudara? Oke, sudah, Pak? Biar Kalau kami jika berikan Anda jawaban. katakan pada mulanya adalah waktu, berarti ayat 3 itu betul. Karena apa? Karena termasuk limit waktu pun itu dijadikan oleh Tuhan. Itu aja. Satu aja bisa mengukurkan saudara. Banyak lagi ada dengan yang bisa saya gugurkan. Walaupun saya bukan teologi ya, tapi saya bukan orang buta teologi ya. Oke, saya tunggu undangan Bapak silakan. Saya ingin- Boleh. Ya, saya akan menjawab. Tak usah tantangan di sini, Iya. kalau tantang datang ke rumah saya. Kalau saya Kedua, saya menanggapi. Kalau mau tantang datang ke rumah saya. Tolong kita ikuti aturan main ya, Pak. Ya, ya. Saya senang setelah ini kita Nanti itu ada, saya punya hak tanggap ya. Iya. Tadi mereka mengatakan oleh dia, itu kata oleh dalam bahasa Yunani-nya dia. Ya, dia itu kata Yunani. Artinya katanya mereka true. Pada pelajaran minggu bulan lalu waktu itu pendeta Israel hadir dan dia sudah menunjukkan, dan saya sendiri melihat di dalam kamus Yunani bahwa kata Yunani dia memang bisa diterjemahkan true, melalui, tapi bisa juga diterjemahkan by atau oleh. Jadi konteks menentukan. Kalau dikatakan Allah menciptakan melalui Yesus, itu akan bertentangan dengan ayat yang diucapkan tadi berikan oleh saudara Sony dalam Yesaya 44 ayat 24. Dia menciptakan segala sesuatu sendirian. Tidak ada yang membarengi dia. Ya, kalau mencipta melalui Yesus, dua. Itu tidak cocok. Jadi saya setuju dengan terjemahan ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, by him. Jadi Yesus bukan cuma alat melalui mana Bapa mencipta, tapi Yesus sendiri mencipta. Dan sebagai dukungan, kata pencipta di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 itu kalau dilihat dalam bahasa Ibrani-nya ada di dalam bentuk jamak. Tidak ada penerjemah manapun menggunakan bentuk jamak dalam menerjemahkan, tapi bentuk Ibrani-nya itu bentuk jamak. Jadi pencipta. Ya, bagi kami tidak masalah karena kami punya tiga pribadi. Bapa pencipta, Anak pencipta, Roh Kudus itu pencipta. Tapi apakah memang ada banyak pencipta? Tidak. Karena mereka hakikatnya satu. Sama seperti kita percaya Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus Allah. Apa tiga Allah? Tidak. Karena hakikatnya satu, mereka cuma satu Allah. Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi tidak ada tiga Tuhan, hanya ada satu Tuhan. Dan itu yang dirumuskan di dalam pengakuan iman Athanasius. Jadi saya kembali pada ayat ini, oleh dia, saya setuju terjemahnya by him. Dan banyak kitab suci bahasa Inggris menerjemahkan by him, biarpun tidak semua. Sebagian menerjemahkan through him, tapi bagian saya kira lebih banyak menerjemahkan by him. Dan kalaupun ngotot true, nanti kalau lihat ayat 10-nya, tidak ada kata true. Itu jelas-jelas Yesus digambarkan sebagai pencipta. Oke, saya ingin menanggapi. Jadi memang Yesus ini pencipta, tetapi Allah menciptakan melalui dia. Kita lihat yuk 2 Korintus 8 ayat 6. Coba kita lihat. Kita akan melihat bagaimana Allah itu mencipta dan bagaimana Yesus itu mencipta. Dijelaskan di dalam satu ayat ini. 1 Korintus atau 2 Korintus? 1 Korintus, sorry. Ayat yang hafal.
Ayat ini sudah digunakan bolak-balik. Sama Bolak-balik. seperti yang Anda ucapkan itu tidak ada yang baru, Pak. Oh, siapa bilang ada yang baru? Coba lihat nanti sampai ayat 8. Oke, lihat. Mari kita lihat bagaimana Bapa itu menciptakan dan Yesus itu menciptakan. Bagaimana hubungannya? Lihat. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, perhatikan. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya. Daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Itu adalah Bapa. Ya. Daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Lalu bagaimana dengan Yesus? Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, ya, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Perhatikan beda fungsi yang dilakukan antara Allah dengan Yesus. Kalau Allah adalah dari Dia berasal segala sesuatu, Dialah sumbernya. Kalau Yesus apa? Yang oleh Dia segala sesuatu telah dijadikan. Yesuslah pelaksananya. Ayat ini Paulus ceritakan kepada kita untuk menunjukkan peran masing-masing. Dua-duanya adalah pencipta, tetapi dalam kapasitas yang berbeda. Bapa itu dari Dia, dari Bapa itu berasal segala sesuatu. Lalu tentang Yesus, oleh Yesus jadi segala sesuatu. Jadi Bapa itu adalah sumbernya dan Yesus adalah pelaksananya. Buka Yudas 25. Yudas 25. Allah yang esa itu juru selamat kita. Tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah itu adalah sumbernya, dan Yesus inilah yang melaksanakan maksud-maksud Allah itu. Dalam banyak hal kita temui tentang penghakiman, Allah itu adalah hakimnya. Tapi Yesus katakan apa? Aku menghakimi berdasarkan apa yang Bapa lakukan. Bapa tidak menghakimi siapapun. Begitu semua. Tentang penciptaan demikian, tentang penyelamatan, tentang penghakiman, tentang terang. Wahyu katakan Allah atau Bapa itu adalah terangnya, dan Yesus adalah lampunya. Jadi Allah itu bekerja melalui Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Melalui Yesus segala sesuatu yang Allah lakukan kepada manusia dilakukan, termasuk penciptaan. Jadi itulah konsep kami. Jadi Yesus begitu agung. Luar biasa menanggapi ya. Pertama tadi saya ingin tambahin sesuatu ke saudara ya. Jangan, saya sendiri tidak setuju kata-kata saudara mengatakan mereka mudah dihadapi. Kalau mereka mudah dihadapi, saya tidak akan mengadakan acara ini. Justru karena saya tahu ada bagian-bagian tertentu mereka sukar dihadapi. Ya, jadi kalau tidak berpengalaman dengan ajaran saksi Yehova dan sebagainya, orang tidak bisa jawab argumentasi mereka. Dan karena itu saya berikan. Mereka memberikan penjelasan panjang lebar. Yesus sebagai alat masih tetap dipakai ya. Nah, ini ayat yang tadi saya katakan ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit. Siapakah yang mengatakan bumi? Yang mengatakan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Bagian terakhir jelas suatu pertanyaan tidak perlu dijawab. Jawabannya tidak ada. Karena kalau ada, maka yang seorang diri itu bukan seorang diri. Ya. Jadi kalau mereka tetap pada prinsip mereka Bapa menciptakan semua melalui Yesus, tidak seorang diri. Dari dulu mereka belum bisa jawab ini. Ya. Dan sekarang tetap ngomong seperti itu, ngotot dia pun mereka tidak bisa menjelaskan. Tolong 1 Korintus 8 tadi ditunjukkan lagi. 1 Korintus 8 ayat 6 ini ya, dari dulu juga ayatnya menjadi duri dalam daging mereka sebetulnya ya. Tempohari mereka berkata, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan itu diartikan, loh lihat, Allahnya cuma Bapa loh ya. Berarti Yesus bukan Allah.
Banyak yang argumentasi begitu, saudara. Jawabnya gampang, saudara. Kalau Allah itu cuma satu, yaitu Bapa, berarti Yesus bukan Allah. Maka coba tunjukkan bagian ini, saudara. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti apa? Bapa bukan Tuhan. Bagus. Nah, apakah mereka setuju? Mereka waktu itu terdesak sampai akhirnya mengaku dalam konteks ini Bapa bukan Tuhan. Itu kata-kata saudara Frank. Ya, sampai semua ketawa, saudara. Saya ketawa ngakak, saudara. Ya, Bapa bukan Tuhan. Padahal statement yang dikeluarkan berulang oleh pihak mereka, baik oleh Pak Frank dalam bukunya maupun dalam debat secara lisan, juga Ellen Kecil dalam bukunya. Kalau Tuhan itu belum tentu Allah, tapi kalau Allah itu pasti adalah Tuhan. Nah, tapi bagaimana di sini katanya dalam satu Korintus tadi itu, bagaimana kalau satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, berarti Bapa bukan Tuhan kan? Nah, kalau dalam pandangan kami Trinitarian tidak masalah, saudara. Hanya satu Allah yaitu Bapa. Yesus tetap juga adalah Allah, tapi itu tidak berarti ada dua Allah, karena mereka satu hakikat. Jadi tidak masalah. Hanya satu Tuhan yaitu Yesus, tidak masalah. Bapa juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, bukan tiga Tuhan, karena mereka satu hakikat, satu Tuhan tetap. Tapi kalau dari sudut mereka, di mana Bapa dan Yesus dua pribadi yang terpisah total, ayat itu tidak mungkin bisa diharmoniskan, kecuali yang dengan kegilaan seperti yang mereka lakukan, menyangkal bahwa Bapa adalah Tuhan dalam konteks ini. Lucu bagi saya. Cukup Pak, saya jelaskan. Mari kita lihat 2 Korintus 8. Nanti lo masih belum selesai dengan kata-kata mereka ya. Jadi Yesus dikatakan sebagai pengantara. Itu tempoh hari juga sudah dikatakan oleh Pak Frans. Yesus itu mediator. Oh, saya setuju Yesus pengantara. Saya setuju Yesus mediator. Tapi dalam hal apa? Mengapa Yesus turunkan, saudara? Karena keberdosaan kita. Dosa itu membuat kita jadi terpisah dari Allah. Allah suci, kita berdosa. Nah, inilah yang harus dijembatani oleh sang mediator. Karena dia datang jadi manusia, mati, sehingga dia bisa menjadi pengantara orang yang percaya kepada dia, didamaikan dengan Allah. Tapi dia tidak menjadi pengantara di dalam penciptaan ataupun hal yang lain. Jadi mediator dalam penciptaan, omong kosong bagi saya. Mediator ya, di dalam kita kembali pada Allah, kita berdosa pisah, dia jadi juru selamat, maka dia mediator, satu-satunya pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Jadi itu tanggapan saya tentang mediator atau pengantara yang mereka katakan. Boleh silakan. Waktu tinggal 4 menit. Ada yang tanya? Saya menanggapi dulu Pak. Saya mau menanggapi dulu Pak. Kita Nggak ada selesai. Jawabnya menjawab, bukan tanya lagi. Ya, ada masukan mungkin. Ada masukan. Saya ada pertanyaan, ya. Ada masukan. Tapi ini acara tanya jawab. Iya, pengertian saya kalau dari 1 Yohanes tadi Pak, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan ya Yohanes 1. Dan firman itu adalah Allah. Itu kalau pengertian saya demikian Pak. Ini barangkali ada masukan yang supaya mudah untuk mengerti. Firman itu adalah suara. Jadi suara itu kalau kita percaya dengan saya Yance ya. Kalau percaya dengan Yance harus percaya dengan omongannya Yance. Kalau percaya dengan omongan Yance harus percaya dengan Yance dong. Nah, dibilang satu tidak bisa, terus dua gitu Pak. Tidak ada seperti itu. Firman di situ itu adalah pribadi, bukan cuma kata-kata Allah. Kalau kata-kata Allah berarti Yesus bukan pribadi nanti. Tidak bisa seperti itu. Oke, yang tanya saja. Oke, yang belakang-belakang. Jadi saya mau bertanya, memang kalau mengerti isi hati Tuhan dalam firman Tuhan ini, kalau kita bicara tanpa pimpinan roh Allah, saya khawatir kita hanya pasti lidah. Kita hanya apa? Pasti lidah. Ya. Pasti Lidah ya. Jadi makanya roh Allah harus betul-betul menerangi hati kita kalau kita bisa bicara. Nah, Pak, saya mau nanya kepada publik dan juga kepada saudaraku yang ada di sebelah kiri saya ini, karena saya paham dengan kitab yang saya miliki ini mengenai 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Tetapi kami, saya terutama, menuruti pikiran Kristus. Nah, yang saya mau tanyakan,
kalau saya pribadi ini pikiran Tuhan yang dalam, akal saya yang kecil, pikiran saya yang kecil ini tidak bersambung. Tapi berdasarkan ayat firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 16 ini, saya mau tanyakan bagaimana tentang anggapan Kristus atau perjalanan Kristus dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Matius 10 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di surga. Saya khawatir firman Tuhan bilang, Saya kira kalau mereka- Injil yang sudah dibaca tersebut juga akan tentu Saya kira mereka pun akan mengakui amin. Karena mereka mengakui Yesus, tapi sebagai Tuhan bukan sebagai Allah. Tidak ada gunanya pakai ayat seperti itu. Tolong ganti pertanyaan saja. Ya, makasih. Ya. Oke, Bu. Saya mau tanya kepada Bapak. Ini tadi yang pendengar ini. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagaimana mengenai Bapak di gereja Bapak? Apa hanya kalau baptis itu hanya nama Bapak saja? Tidak pakai anak, tidak pakai Roh Kudus. Terima kasih. Di gereja kami membaptis pun demikian, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi pengertiannya berbeda. Kalau saya mengerti, memahami bahwa di Tritunggal pun ada beberapa perbedaan. Ya, perbedaannya mereka ada yang berpikir bahwa Bapa itu ya anak, anak itu ya Roh Kudus itu ya Bapa gitu. Itu bukan Jadi mereka satu. Tritunggal. Nah, biarkan saya bicara, Pak. Saya bisa temukan contohnya gereja yang berpikir begitu, ya. Jadi saya menyampaikan jawaban ini ada apa adanya. Ada yang begitu. Ada yang berkata, sebutkan gerejanya juga pasti. ada yang berkata Bapa itu sendiri, Anak itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri, tetapi ini Allah, ini juga Allah. Ya. Tetapi kami berpikir memang kalau membaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti yang tertulis di Alkitab. Tetapi Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Roh Kudus. Begitu. Tenaga. Ya. Jadi bukan pengertian kalau kami membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus bukan berarti Allah semua, tidak. Itu sama seperti salam yang diberikan oleh Paulus setiap kali dia menulis surat. Salam dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Selalu Paulus katakan begitu. Salam dari Allah Bapa dan Yesus Tuhan kita. Terus begitu. Baik Bu ya, saya mau coba menambah pertanyaan Ibu. Ayat ini sebenarnya tidak bermasalah bagi kami, tetapi ayat ini menjadi bermasalah ketika Matius 28 ayat 19 yang berkata Bapa, Anak dan Roh Kudus, kemudian ditambah-tambahi dengan embel-embel Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Akan menjadi masalah. Tapi kalau diartikan Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memahami adalah mengapa baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah tentu saja orang-orang yang sudah percaya dan bertobat dan berkomitmen untuk hidup benar, ya, dia harus percaya kepada Allah, pada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ingat Yohanes 17 ayat 3, Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Dan kenapa harus dalam nama Anak juga? Karena Anak itu yang diutus Bapa. Dan kenapa harus dengan Roh Kudus, Ruah Kudus, kuasa Kudus? Iya, harus dengan kuasa Allah. Jangan sakarpe kuasanya pendetanya diri. Harus dengan semangat Allah, Roh Allah. Jadi kami memahami baptisan Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti itu. Saya sedikit tanggapi ya. Jadi kalau dikatakan Bapa itu sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus, itu bukan pandangan Tritunggal ya. Itu pandangan yang namanya Sabellianisme, dan itu sekarang juga muncul bukunya ditulis seorang bernama Cantana Jusman, dan ada kemungkinan bentar lagi saya debat dengan dia, setidaknya dia benar ya, tapi bukan debat langsung ya. Jadi kalau Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus, jadi pribadinya satu, tapi manifestasinya lain gitu ya. Jadi seseorang bisa menjadi dosen, menjadi bapak, menjadi suami gitu ya. Nah, sebagai
Suami itu bagi istrinya, bapak bagi anaknya, dosen bagi muridnya. Lah itu 3 perwujudan, bukan 3 pribadi, pribadinya satu. Lah itu Sabellianisme. Dan itu ajaran sesat dalam Tritunggal. Kami sama sekali tidak mengakui semacam demikian. Ya. Dan kalau itu dikatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus, kalau ada yang menambahkan kata Allah, sebetulnya secara teologis kami tidak keberatan. Karena 3-3 itu memang Allah. Ya, tapi karena kata-kata dalam kitab suci seperti itu, maka kalau saya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tanpa kata Allah. Ya, tapi dilihat dari seluruh Alkitab tidak ada masalah kalau tambahin nama Bapa ya. Nah, yang saya ingin saudara memperhatikan ya, mereka bilang Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa itu Allah, Anak ini malaikat, Roh Kudus itu tenaga. Ini jadi lucu saudara ya. Disejajarkan, disatukan di dalam sesuatu yang begitu sakral, baptisan. Yang satu Allah, yang satu malaikat, yang satu bahkan bukan pribadi, cuma kekuatan. Hal yang lain yang saya ingin saudara perhatikan, kata name. Mengapa sekarang tahu saya pakai bahasa Inggris? Ini dalam terjemahan King James maupun semua terjemahan Inggris yang manapun, juga bahasa Yunani-nya menggunakan bentuk tunggal, bukan names. Bentuk jamak tidak. Padahal ikuti 3 pribadi ya. Kalaupun mereka tidak mau mengakui Roh Kudus pribadi, Bapa dan Anak itu tetap pribadi. 2 paling sedikit bagi mereka. Kenapa kok tidak names? Kenapa name tunggal? Berarti 3 ini hanya punya satu nama. 3 ini satu. 3 ini semua namanya adalah Yahweh atau YHWH itu. Ya, karena kata bentuk tunggal ini penting sekali. Jadi itu penjelasan saya. Saya kira waktunya sudah habis sudah ya, setengah 10 lebih 5 menit. Waktunya kepada saudara. Singkat saja mau menambahkan. Terakhir tidak boleh ada lagi. Selamat malam Bapak yang di samping. Sudah jangan banyak Langsung aja Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa di dalam Alkitab banyak yang bermasalah ayatnya. Kalau memang bermasalah, kita nggak perlu lagi ikut Alkitab. Tetapi Anda juga mengatakan bahwa isi Alkitab itu tadi iya dan amin. Yang benar yang mana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat tidak berhak mengampuni dosa manusia. Malaikat tidak yang punya kerajaan surga. Yang punya kerajaan surga Allah. Manusia dapat diselamatkan melalui Yesus. Yesuslah yang punya kerajaan surga. Amin. Sepanjang saya melihat di Alkitab, Yesus berkata, surga itu punyanya Bapa. Aku menyediakan rumah bagiku di rumah Bapa. Ya. Di Wahyu juga dibilang nanti kamu akan jadi soko guru di kota Allahku yang kudus, itu kata Yesus. Jadi surga itu punyanya Allah, bukan punyanya Yesus. Ya. Lalu Alkitab ada ayat-ayat yang bermasalah itu memang benar. Ya. Ayat-ayat di Alkitab saya temukan teristimewa yang terkait dengan ajaran Tritunggal itu bermasalah. Tetapi kenapa saya tetap memegang Alkitab? Karena saya ingin berpikir dewasa. Kalau anak-anak, ini Alkitab ada tai ayam, langsung dibuang Pak. Tetapi kalau orang dewasa, tai ayamnya dicuci, dicarilah yang baik. Jadi saya seperti anjuran Rasul Paulus, biarlah iman kita ini menjadi dewasa, digali Alkitab ini. Karena apa? Karena ada kuasa Allah yang akan membukakan walaupun isi Alkitab itu sudah dibelokkan oleh banyak orang. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu karena Alkitab ini terdiri dari banyak versi. Apakah semua versi itu benar? Dibutuhkan kedewasaan untuk meneliti. Kalau Anda dewasa, Anda akan memilih mana yang baik dimakan. Tetapi kalau Anda anak-anak, begitu tahu ini ada tai ayamnya, dibuang, tidak mau diterima. Ya, Rasul Paulus katakan, biarlah kita ini mencapai kedewasaan penuh, tingkat pengetahuan tentang anak Allah yang benar. Begitu kata Rasul Paulus, dan saya ingin ke sana. Ya. Saya akan habis sedikit saja, selesai setelah itu tidak ada lagi ya.
Saya setuju dengan Pak Benny dalam hal ini. Jadi memang tidak semua versi benar. Jadi kita mesti mencari yang benar. Tapi cuma bedanya adalah kalau itu ada makanan dicampur tai ayam. Kalau saya betul-betul tai ayamnya saya buang, makanan saya makan. Kalau mereka terbalik, makanannya yang dibuang, tai ayamnya dimakan. Itu perbedaannya. Jadi, oke, kita akhiri saudara ya. Kita masuk dalam doa. Itu ada acara pembahasan eskatologi atau doktrin akhir zaman. Kita akan membahas tentang antikristus. Pertemuan berikutnya debat ini pada Rabu yang terakhir, dan bulan depan tuh Rabunya ada 5. Berarti pada tanggal, aduh nggak bisa dari 21 Oktober. Saudara-saudara, barangkali kalau ada yang berminat untuk Kalau diganti tanggal 24 gimana? nanti kita bisa bicarakan, tidak masalah Pak. Cuman Nggak, maksudnya supaya mereka semua bisa tahu kan? boleh. 24 ya? Jadi minggu Hari apa? keempat, Rabu keempat. Rabu? Boleh. Tapi Rabu keempat, Rabu kelimanya saya ada pelayanan. Iya. Sudah ada janji kita hari Ini Pak, saya ingin menyampaikan. Jadi tanggal 24 ya? Barangkali Yang akan ada yang datang. ingin bertanya atau menghubungi saya asal tidak memaki-maki, ya. Saudara bisa menghubungi saya di 705 706 79. Ya, 705 706 79. Nah, biasanya hari Sabtu saya matikan. Tapi kalau hari yang lain biasanya sampai jam 9 malam saya hidupkan. Jadi asal jangan memaki-maki, karena kalau memaki-maki Anda juga rugi, Anda juga berdosa, saya membacanya juga tidak enak. Ya. Kalau ada yang ingin berkonsultasi atau kita tukar pendapat sebagai teman, saya senang. Ya. Terima kasih. Kalau saya boleh tapi dengan risiko tak maki balik. Karena Yesus tidak mengajarkan maki-maki, saudara. Yesus tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Saya tidak mau begitu, tapi saya menganjurkan saudara tidak memaki-maki. Ya, itu kan anjuran Yesus, bukan? Oke, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati seluruh perdebatan dengan tanya jawabnya. Memang jelas waktu tidak akan pernah mencukupi, tapi masih akan ada debat yang akan datang 24 Oktober. Dan kami berdoa supaya Engkau memimpin, memberkati sehingga orang-orang yang hadir saat ini bisa hadir lagi. Dan melalui perdebatan itu kami bisa betul-betul dibangun untuk mengerti bagaimana menangani ayat-ayat yang mereka putarbalikan dan bagaimana menjawabnya kembali. Dan biarlah semua yang hadir betul-betul diterangi sedemikian rupa oleh Roh Kudus sehingga bisa membedakan yang mana maupun yang benar, yang salah maupun yang benar. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami mohon Kau sertai kami dan lindungi sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.